Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, dulu kita pernah membahas apakah sosok Khidir atau Khadir atau juga disebut dengan Balya ibn Mulkan itu sosok yang real atau sosok khayali dongeng belaka. Kita sudah sebutkan bahwa sosok itu sudah ada semenjak zaman Zulkarnain. Lalu kemudian Nabiullah Musa, bayangkan teman-teman, Nabiullah Musa seorang rasul, seorang yang punya akses berkalam-kalam dengan Allah, itu masih diperintahkan belajar kepada Nabi ini, Nabi Khidir. Dan kita juga sudah membahas bahwa Nabi Khidir ini kenapa Allah panjangkan umurnya? Karena Allah izinkan, sebagaimana dalam riwayat tentang Zulkarnain, meminum ma'ul hayat. Ma artinya air, hayat artinya kehidupan. Air kehidupan, life, water. Air kehidupan. Air ini sebenarnya air surga, yang di situ ada pancaran cahaya sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya simbolis sebenarnya. Siapa yang meminumnya, maka dia telah mendapatkan hayat yang abadi di sisi Allah. Jika dia tidak menginginkan kematian, dia tidak akan mati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu metode ahlul bid'ah untuk melariskan ajaran-ajaran bid'ah mereka, khurafat-khurafat mereka, kesyirikan-kesyirikan mereka adalah dengan mengarang perkara-perkara yang tidak ada sumber pendalilannya. Sehingga zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama mengatakan tidak diambil ilmunya dari 3 orang jenis manusia. Di antaranya adalah al-qassas, yaitu orang yang suka membuat cerita-cerita palsu. Orang-orang yang suka menukilkan dongeng-dongeng yang tidak ada sumber pendalilannya. Athar-athar yang dhaif, athar-athar yang lemah, yang tidak thiqah, yang tidak sabit dari Nabi SAW. Dan di antaranya zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, jualan sufi sejak dahulu kala sampai sekarang ini adalah dengan mencatuk nama Khidir SAW. Dengan banyak menukilkan kisah-kisah perjalanan hidup Khidir SAW dengan cerita-cerita yang tidak ada atharnya, yang tidak ada sumber pendalilannya yang sahih dari Nabi SAW. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit membahas polemik berkaitan dengan Khidir alaihissalam. Apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal? Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini para ulama terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi berkaitan dengan Nabi Khidir, berkaitan dengan Khidir alaihissalam, apakah dia masih hidup atau tidak? Maka para ulama berselisih pendapat. Maka ada ulama yang mengatakan bahwasanya Khidir alaihissalam itu masih hidup, seperti Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya jilid 5 halaman 296. Begitu pula dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Begitu pula dengan Imam Ibn Salah. Begitu pula Imam Al-Iraqi di dalam kitabnya Tarhib At-Tasrif dan yang lainnya. Namun jumhur ulama mengatakan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kesepakatan para ulama, hampir mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya Khidir alaihissalatu wassalam telah wafat. Dan di antara imam atau para ulama yang menyebutkan hal demikian adalah Imam Al-Bukhari. Begitu pula dengan Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Begitu pula dengan Imam Ibn Al-Jawzi di dalam kitabnya Al-Ujalah Al-Muntadhir fi Syarhi Hali Al-Khidir atau Khadir. Begitu pula Ibn Katsir di dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Begitu pula Asy-Shinqiti di dalam kitabnya Adwaul Bayan, dan banyak lagi ulama yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya Khidir alaihissalatu wassalam telah wafat. Artinya Khidir sudah tidak hidup lagi. Sebagaimana kisah-kisah dongeng yang banyak diceritakan oleh orang-orang sufi untuk melegalkan apa yang mereka lakukan berkaitan dengan ajaran-ajaran kebatinan yang batil. Melegalkan ajaran-ajaran kebatinan yang batil. Dan demikianlah zaman rahmatullah. Sufi dikenal dengan qasasnya. Orang-orang yang beragama dengan banyak menukilkan cerita-cerita ngarang ngawur
Jadi kita zaman rahmatullah teringat guru-guru kita dahulu waktu SD suka memberi kita tugas mengarang bebas. Maka ini adalah merupakan meluruskan sebagian pemahaman orang yang selalu mengatakan Wahabi itu cara ngajinya kaku, ya, kontekstual, selalu nyontek di kitab-kitab para ulama. Maka demikianlah zaman rahmatullah. Bahwasanya agama Islam ini bil asanid, dengan bil sanad, dinukilkan dari riwayat-riwayatnya dengan sanad-sanadnya. Bukan karangan. Bukan setiap orang, setiap dai mengarang bebas. Oh, kisahnya Nabi Musa seperti ini. Oh, kisahnya Nabi Khidir seperti ini. Kisahnya Musa alaihissalatu wassalam seperti ini. Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam seperti ini. Maka tidak zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh agama kita ini adalah agama nukilan, agama periwayatan. Dan riwayat yang disampaikan oleh para ulama maka tidak terlepas dari sahih atau hasan. Taib zaman rahmatullah. Maka perlu kita luruskan, ulama yang mengatakan Khidir alaihissalatu wassalam itu masih hidup, maka mereka berdalilkan dengan hadis-hadis dan azar-azar sahabat atau tabi'in lam yasihu minha syai'an. Lam yasih minha syai'un. Yang dimana azar-azar tersebut atau hadis-hadis tersebut tidak sah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi hadisnya tidak sah, tidak sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Berkata Ibnu Katsir, wa qad tasadda Syekh Abdul Faraj Ibnu Jauzi rahimahullah في كتابه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات. الشيخ أبو الفرج رحمه الله menyangkal di dalam kitabnya Ujalatul Muntazir fi Syarhi Halatil Khidir berkaitan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan seputar keberadaan Khidir alaihissalatu wassalam yang diklaim merupakan hadis-hadis marfu'. Jadi ulama yang menetapkan Khidir alaihissalatu wassalam masih hidup, maka Abdul Faraj mengatakan semua hadis-hadis yang mereka nukilkan mereka sangka itu adalah merupakan hadis-hadis marfu'. Fabayya annaha mawdu'ah wa min al-athari 'an as-sahaba wat tabi'in faman ba'dahum fabayyana dha'f asanidiha bi bayani ahwali wa jahalati rijaliha. Perhatikan zaman rahmatullah. Di mana Abdul Faraj menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang menyebutkan Khidir masih hidup, maka semua hadis-hadis itu maudhu' atau palsu. Jadi semua hadis-hadis yang menjelaskan Khidir alaihissalatu wassalam masih hidup atau keberadaan Khidir alaihissalatu wassalam yang banyak dikisahkan oleh orang-orang sufi untuk menguatkan ajaran-ajaran mereka, maka semua hadis yang mereka nukilkan adalah hadis maudhu' atau hadis palsu. Dan asar-asar yang disebutkan dari para sahabat dan begitu pula para tabi'in dan generasi setelahnya yang berkaitan dengan kisah Khidir alaihissalatu wassalam, maka semua sanad-sanadnya yang diriwayatkan tersebut lemah dan periwayat hadisnya majhul atau tidak dikenal zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sebutkan secara utuh. Wa qad ajada fi dzalika wa ahsana al-intiqad. Maka Abdul Faraj telah menjelaskan dan membantah serta menukilkan hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan Khidir, bahwasanya beliau telah wafat, dan mereka sebagian para ulama yang menukilkan hadis-hadis yang menguatkan pendapat mereka yang menyebutkan bahwasanya Khidir alaihissalatu wassalam masih hidup, maka semua hadis-hadis tersebut telah ditakhrij oleh para ulama di antaranya Al-Faraj, Abdul Faraj, dan mereka mengatakan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Khidir alaihissalatu wassalam maka semuanya maudhu', semuanya lemah, sanadnya lemah, dan rijalnya semua orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut jahalah, yang majhul, tidak dikenal oleh para ulama. Baik, zaman rahmatullah. Dan berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya jilid 3 halaman 135 untuk menguatkan nukilan kita berkaitan dengan Khidir alaihissalatu wassalam. Wa dzakaru fi dzalika ay al-qailuna bi hayatihi. Dan penjelasan mereka ya terkait Khidir yang menurut mereka masih hidup, yaitu para ulama, sebagian para ulama yang mengatakan masih hidup, atau di antara manusia yang mengatakan Khidir alaihissalatu wassalam ini masih hidup, maka hikayatun wa atharan 'an salaf wa ghairihim, dengan bersumberkan hikayat-hikayat atau cerita-cerita serta athar-athar dari para salaf dan yang lainnya. Wa jaa dzikruhu fi ba'dil ahadits wa la yasihu syai'un min dzalik. Maka mereka mendatangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan kehidupan Khidir alaihissalatu wassalam, akan tetapi hadis-hadis tersebut tidak sah atau tidak sahih. Tidak sah atau tidak sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Wa ashharuha haditsul ta'zi wa isnaduhu dha'if. Masyhurnya hadis-hadis yang mereka riwayatkan adalah hadis ta'ziyah dengan sanad-sanad yang lemah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wa raja akharun minal muhadditsina wa ghairihim khilafu dzalika wahtajju biqaulihi ta'ala. Dan sebagian ulama hadis dan yang lainnya merajihkan pendapat yang menyelisihi pendapat ulama yang mengatakan Khidir masih hidup.
Sebagaimana mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun." Surah Al-Anbiya ayat yang ke-34. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak jadikan kekekalan untuk manusia setelah Muhammad. Maka apabila engkau mati, maka apakah mereka manusia itu akan kekal abadi selama-lamanya? Maka sebagian para ulama, mayoritas para ulama, dengan bersandarkan ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anbiya ayat yang ke-34 ini, mereka kemudian meyakini bahwasanya Khidir alaihi salatu wasallam telah wafat atau telah meninggal. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berdoa ketika perang Badar, di mana beliau mengatakan, "Allahumma in tuhlika hadhil asabah la tu'bad fil ardh." Ya Allah, apabila hamba-hambamu ini, pasukan-pasukan ini binasa, dikalahkan oleh musuhnya pada perang Badar pada saat itu, yang jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit, maka tidak ada satupun manusia yang akan menyembahmu setelah ini. Tapi perhatikan zaman dalam Allah. Kemudian para ulama mengatakan bi annahu lam yanqul annahu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala hadara indahu wala qatala ma'ahu. Bahasanya tidak disebutkan satupun riwayat Khidir alaihi salatu wasallam datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, annahu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dia hadir bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam mengiringi perang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam pada saat perang Badar atau perang-perang lain yang lainnya. Dan memang perang Badar zaman rahmatullah momen yang sangat luar biasa. Sebab kaum muslimin pada saat itu jumlahnya sangat sedikit dengan keterbatasan senjata yang mereka miliki dan harus menghadapi jumlah pasukan yang sangat banyak dari kafir Quraisy. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Ya Allah, andaikan semua pasukan ini, kaum muslimin ini terbunuh, dibinasakan oleh musuh-musuhnya, maka tidak ada satupun manusia yang menyembahmu setelah ini." Dan para ulama mengatakan, dan Khidir andaikan dia masih hidup, maka tentunya dia akan bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam di momen-momen yang sangat penting. Dan ketika perang Badar, maka tentunya Nabi Khidir alaihi salatu wasallam akan ikut serta bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, ikut berperang dengan Nabi alaihi salatu wasallam, atau di momen-momen yang sangat penting Khidir akan memunculkan dirinya. Namun tidak. Walau kana hayyan lakana min atba'in Nabi alaihi salatu wasallam. Dan andaikan Khidir alaihi salatu wasallam itu masih hidup, maka wajib diimani Khidir harus mengikuti syariat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tidak ada nukilan zaman dan rahmatullah bahwasanya Khidir pernah berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya dia beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sebagaimana banyak nukilan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum bagaimana di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam berwujud manusia atau berwujud malaikat datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu dinukilkan oleh para sahabat ridwanullah jami'an setelah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagaimana sebuah hadis yang menyebutkan suatu ketika Umar menceritakan, ya, bainama nahnu julus 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaihi rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu min ahad. Umar menceritakan suatu ketika kami duduk bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam, tiba-tiba ada orang yang sosoknya sangat bagus perawakannya. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura 'alaihi safar. Tidak nampak padanya orang ini sudah berjalan sangat jauh dari perjalanan safarnya. Wa la ya'rifu min ahad, dan tak seorang pun di antara kami yang mengetahui orang tersebut. Maka Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam dalam wujud manusia, yang setelah dia pergi, maka Nabi alaihissalatu wassalam kemudian memberikan informasi kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa yang baru tadi yang datang kepadaku, yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan dan seterusnya?" Maka dzaka Jibril atani yu'allimukum dinakum. Dia adalah merupakan Jibril alaihissalatu wassalam yang datang kepada kalian untuk mengajari agama Islam, syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, andaikan Khidir ini dia masih hidup ketika di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, maka tentunya dia akan beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan mengumumkan bahwasanya dia Khidir alaihissalatu wassalam. Sebab li'annahu alaihissalatu wassalam kana matbu'an ila mab'utsan ila jami'i thaqalain. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam diutus kepada dua makhluk, yaitu manusia dengan jin. Wa qad qala, dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Law kana Musa wa Isa hayyain lama wasa'ahuma illa atba'i." Andaikan Musa dan Isa itu masih hidup, keduanya masih hidup, maka mereka harus tidak ada jalan yang lainnya, tidak ada pilihan lainnya kecuali Musa dan Isa harus mengikuti, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Wa akhbara qabla mautihi biqalil annahu la yabqa man huwa ala wajhil ardi ila 100 sanah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, sebelum beliau dicabut nyawanya, sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya, tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi ini setelah 100 tahun lamanya. Ila 100 sana. Maka ini adalah merupakan dalil yang sharih, dalil yang tegas, dan Nabi alaihissalatu wassalam yang menyebutkan tidak ada satupun manusia yang akan hidup selama 100 tahun setelah beliau meninggal alaihissalatu wassalam.
illa man rahima rabbuk, kecuali ya takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang lainnya kata para ulama berdasarkan dengan hadis-hadis yang lainnya, hadis yang sahih dan Nabi alaihi salatu wasallam yang menyebutkan tentang Khidir alaihi salatu wasallam. Baik. Dan begitu pula dinukilkan dari Al-Amin Asy-Syinqiti rahimallahu anhu rahmatan wasi'an dalam kitabnya Adwaul Bayan disebutkan wa qad aqada Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimallahu fi kitabih Adwaul Bayan, di mana Imam Al-Amin Asy-Syinqiti menguatkan penegasan bahwasanya Khidir telah wafat. Fadlan athala fihi an-nafsu wa athbata bil manqul wal ma'qul mautul Khidir alaihi salatu wasalam, di mana beliau telah menjelaskan panjang lebar di dalam kitabnya Adwaul Bayan jilid 2 halaman 410 tentang penjelasan secara nakal dan akal. Jadi Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Adwaul Bayan secara akal dan nakal. Secara nakal itu adalah bersumberkan Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan athar-athar para sahabat ridwanullah jami' dan para tabi'in yang sahih. Kemudian yang kedua secara akal, bahwasanya Khidir alaihi salatu wasallam telah wafat. Wa huwa mabahath nafisun nusus sa'il karim bi muraja'atihi. Maka adapun yang ingin menambah referensi, ya, menguatkan referensi terhadap kematian Khidir alaihi salatu wasallam, maka silakan kembali di kitabnya Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah di dalam kitabnya Adwaul Bayan jilid 2 halaman 410. Silakan kembali merujuk dalam kitabnya. Ya, jadi jangan sumbernya dongeng zaman rahmatullah. Jangan kita muda ini tertipu. Ya, ada orang karena mungkin ya inilah kita zaman rahmatullah. Kekurangan kita sebagian kaum muslimin adalah kekurangan sumber referensi yang benar. Kekurangan sumber pendalilan yang benar. Yang kata Imam Syafi'i, salah satu sebabnya orang itu banyak terjatuh dalam kesesatan karena tidak bisa bahasa Arab dan tidak bisa baca kitab. Sehingga orang mudah mengarang dan karangannya diterima secara 100%, padahal itu dari otak-otak manusia. Agama kita tidak seperti Yahudi dan Nasara zaman rahmatullah. Agama kita bukan agama yang bisa kita buat hal-hal yang baru dimasukkan di dalam Islam, tidak zaman rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan dzikra, yaitu Quran Karim dan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kamilah yang akan menjaga Quran tersebut. Dari sumber pendalilan agama Islam, agama yang agung ini. Maka agama Islam bukan agama karangan zaman rahmatullah. Agama Islam dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Mana dalilnya? Maka kaidah yang pernah kita jelaskan di video yang lainnya, bahwasanya al-ahkamus syar'iyyah, taftaqiru fi thubutiha lil adillati sahihati as-sarihati. Bahwasanya semua hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala maka membutuhkan dalil yang sahih dan sharih. Dalil yang sahih yang sah dari Nabi alaihi salatu wasallam dan dalil yang spesifikasi menjelaskan hal tersebut. Maka tidak ada zaman rahmatullah. Sehingga kalau kita ingin berdebat, membantah orang-orang ahlul bid'ah, maka tidak usah bawa kitab. Sampaikan saja kepada mereka mana dalilnya yang sahih dan sharih, mana dalilnya yang sah dan spesifikasi menyebutkan hal tersebut dari Nabi alaihi salatu wasallam. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujjah yang jelas, dalil yang jelas dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ala fahmi salafil ummah yang berkaitan dengan amalan dan semua karangan-karangan bebas Anda. Maka tidak usah bawa kitab zaman rahmatullah kalau mendebati ahlul dalalah. Cukup kita meminta kepada mereka mana dalilnya yang kalian ucapkan, mana dalilnya yang sahih dan sahih, di mana kitabnya para ulama. Dan kalau mereka menukilkan perkataan-perkataan atau hadis, maka kemungkinan yang kedua hadisnya batil, hadisnya maudhu', ya, hadisnya lemah, hadisnya yang dibuat-buat, tidak ada sumber pendalilan yang sah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka itulah zaman rahmatullah. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah, tidak usah banyak-banyak kita menyebutkan tentang keberadaan Khidir. Bahwasanya zaman rahmatullah, kalau seseorang sudah jelas baginya hujjah, kalau sudah terang benderang permasalahan dan kita sudah mengambil kesimpulan yang sesuai dengan akal kita, yang sesuai dengan hati nurani kita, akal yang sehat, hati nurani yang bersih, jernih, tidak ada penyimpangan, yang dimana kita berjalan di atas manhaj yang benar, maka kita mengambil kesimpulan Khidir alaihi salatu wasallam telah wafat, maka semua perkara-perkara yang mengikut, yang terikat terkait dengan Khidir alaihi salatu wasallam, maka semuanya batil. Ini kaidah zaman rahmatullah. Kalau kita telah menyimpulkan dengan berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang jelas secara spesifikasi dari para ulama, bahwasanya Khidir alaihi salatu wasallam telah meninggal, maka semua kisah-kisah, cerita-cerita, dongeng-dongeng yang berkaitan dengan Khidir maka batil. Maka bagaimana mungkin disebutkan kisahnya orangnya telah meninggal? Atau mereka mengisahkan ruh-ruh lagi, ruh-ruh Khidir. Begitulah zaman rahmatullah. Tidak habis dongeng-dongeng orang-orang sufi. Al-Qassas ini tidak pernah diterima. Jangan pernah merasa aman dari Qassas zaman rahmatullah. Orang yang ngaram bebas. Ya, memang setiap manusia ada spesifikasinya. Pelukis mungkin dia ahli. Ya, kadang kita takjub dengan lukisannya. Membuat karikatur seseorang memang nampak seperti persis memang. Maka kita membuat takjub. Kemudian ada orang yang pandai membuat pesawat. Kita takjub, ahli memang.
Dan juga memang ada orang yang tukang pendongeng, jago mendongeng, ya jago memanipulasi kata-kata. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, afwan lupa teksnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sebagian perkataan itu sihir, mampu memukau manusia dengan penukilan-nukilan yang Masya Allah ini ya, subhanallah. Ini kitabnya, namun ngambang, tidak secara khusus spesifikasi, ngayal dia. Maka kita melihat sebagian ahlul dhalalah itu tidak substansi menjelaskan sebuah perkara, ngawur, ngambang, tidak jelas arahnya kemana dan apa penjelasannya. Itulah sebagian di antara mereka zaman rahmatullah. Maka seorang beragama harus di atas akal yang sehat dan hati yang sehat zaman rahmatullah. Taib, Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, wa qad qaddamna qawla min dzikri anna Ilyas wal Khidir yajtami'ani fi kulli 'aam min syahri Ramadan. Perhatikan zaman rahmatullah. Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitabnya An-Nihayah, Bidayah wa Nihayah, dan kami telah menyebutkan perkataan sebagian manusia bahwasanya Nabi Ilyas dan Khidir setiap tahunnya itu bertemu di bulan Ramadan. Setiap tahunnya di bulan Ramadan itu bertemu di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Wa annahuma yuhajjani kulli sana, dan mereka berdua itu setiap tahunnya berhaji. Wa yashrabani min Zamzam syurbatan, di mana mereka ini, perhatikan jamaah rahmatullah, meminum air Zamzam yang cukup untuk mereka selama setahun ke depan. Jadi setiap tahunnya Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam dan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, kemudian mereka berkumpul dan melaksanakan haji bersama-sama, kemudian minum air Zamzam sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan mereka setahun ke depan. Dan Ibnu Katsir kemudian perhatikan jamaah rahmatullah, wa bayyana annahu lam yasih syai'un min dzalik, dan semua apa yang kami nukilkan, apa yang kami jelaskan berkaitan dengan Ilyas dan Khidir alaihissalatu wassalam semuanya hadisnya tidak sahih, tidak sah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Wa anna alladhi yakumu alaihi dalil anna al-Khidir mata atau al-Khidir mata, dan ada pun yang kuat pendalilannya sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan ada pun yang paling kuat pendalilannya bahwasanya Khidir telah mati, telah wafat, telah mati. Wa kadzalika Ilyas alaihima assalam, dan demikian juga Ilyas alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, sedikit kita nukilkan berkaitan dengan keadaan Khidir alaihissalatu wassalam. Dan sekali lagi bahwasanya nukilan-nukilan yang menyebutkan Khidir alaihissalatu wassalam masih hidup, maka nukilan tersebut, periwayatan tersebut sangat lemah sebagaimana yang dipanjangkan oleh para ulama panjang lebar. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, ketika dalil yang kuat telah memberikan statement bagi kita semuanya, menguatkan substansi kita bahwasanya Khidir alaihissalatu wassalam telah wafat, telah mati, maka semua nukilan-nukilan cerita-cerita tentang Khidir alaihissalatu wassalam sebagaimana yang kita sebutkan tadi di kitab Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, ya, bagaimana Nabi Ilyas dan Khidir bertemu setiap tahunnya, kemudian mereka minum air Zamzam yang mencukupi mereka selama setahun penuh, maka semua kisah-kisah yang berkaitan Khidir alaihissalatu wassalam dan Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam, maka semuanya hadisnya jamaah rahmatullah palsu dan tidak sah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Maka orang yang berakal dan orang yang memiliki kecemburuan dalam beragama, tentunya mereka beragama di atas dalil yang sahih dan sharih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bissawab.